Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yohanes pasal yang pertama yang ke-16. Demikian firman-Nya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hanya kasih karunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, disitulah peristiwa bagaimana manusia sudah mati dalam kekeluargaan Tuhan. Terjadi kehancuran total. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari manusia. Itulah sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalaupun kita bisa selamat, semua itu hanya dikarenakan karya ataupun pekerjaan Tuhan semata. Dan inilah yang disebut kasih karunia Tuhan. Saudara yang terkasih, anugerah berarti kejutan yang menyenangkan. Dan keselamatan itu adalah suatu hadiah. Kita tidak membayar untuk hadiah itu, saudara-saudara. Suatu hadiah mungkin begitu mahal, tetapi Sang Pemberilah yang telah membayar untuk itu di dalam keselamatan kita. Keselamatan kita begitu mahal, di mana Yesus membayar dengan hidupnya, darahnya. Tetapi bagi kita itu gratis. Inilah yang disebut juga dengan kasih karunia. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah untuk menerima hadiah itu, untuk mendapatkan hadiah itu. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan atau anugerah keselamatan diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan karena hasil pekerjaan ataupun prestasi yang telah kita capai sehingga kita berhak untuk mendapatkannya, saudara-saudara. Tetapi diberikan secara cuma-cuma, atau bisa dikatakan diberikan semata-mata karena kasih Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Dan firman-Nya berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang terkasih, dan perlu juga kita ingat bahwa kasih karunia Allah tidak berhenti sampai pada keberadaan Yesus di dunia ini saja. Tetapi pemberian kasih karunia dan kuasa Allah berlangsung secara terus-menerus, disalurkan kepada setiap orang percaya yang menanggapinya. Bayangkan saudara-saudara, kasih karunia yang merupakan kuasa kehadiran dan berkat Allah itu dilimpahkannya dan dialami oleh mereka yang menerima Kristus Yesus secara terus-menerus. Betapa luar biasanya saudara-saudara Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang kita terima pertama-tama memberikan pengampunan dan kelahiran kembali secara rohani. Kemudian kasih karunia akan memberikan pertumbuhan rohani, perubahan, buah-buah kemenangan, kedewasaan, pelayanan, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Semuanya diberikan ketika kasih karunia diterima dengan iman kepada Yesus. Jadi kehidupan orang Kristen pada dasarnya adalah hidup dalam kasih karunia, demi kasih karunia. Sampai saatnya kita berdiri muka
dengan muka di hadapan Allah. Kita sedang berada dalam perjalanan rohani kita. Pertumbuhan kita datang lewat iman percaya kita untuk menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, sisa perjalanan rohani kita juga harus diselesaikan dengan cara yang sama, yaitu menerima kelimpahan kasih karunia-Nya dengan iman. Ketahuilah saudara-saudara bahwa masih banyak sekali kelimpahan kasih karunia yang tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus. Ingatlah akan sejarah perjalanan kasih Allah kepada manusia. Karena Allah begitu mengasihi manusia, maka kasih karunia-Nya diberikan bukan saja dalam berupa hukum yang disebut hukum Taurat kepada Musa di zaman perjanjian lama. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai anak tunggalnya ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia juga menjadi rancangan kasih-Nya yang mulia. Kemudian Allah meneruskan lawatan kasih-Nya bagi manusia lewat pemberian Roh Kudus yang dicurahkannya pada hari Pentakosta. Dan hingga kini saudara-saudara, Allah tetap meneruskannya dengan melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia-Nya dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, melalui sapaan Tuhan hari ini, marilah kita syukuri senantiasa kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita, yang sangat luar biasa, yang selalu ataupun terus menerus, secara berkelanjutan, bahkan hingga pada kekekalan. Kasih karunia-Nya tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini saudara-saudara. Dunia hanya memberikan kasih yang semu dan tidak bernilai kekal. Oleh sebab itu, mari hiduplah tetap di dalam kasih karunia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami untuk lebih memahami bahwa kami hidup hanyalah dikarenakan kasih karunia dan demi kasih karunia. Tuhan Yesus, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga olehnya Tuhan mereka dikuatkan ketika mereka lemah, mereka disembuhkan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati setiap rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Setiap yang sakit mari Engkau sembuhkan Tuhan, setiap yang lemah mari Engkau. Anak-anak yang telah Engkau berikan kepintaran, sehingga melaluinya ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Tuhan yang jauh dari hamba-Mu, berkati mereka, topang hidup mereka. Berikan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apapun yang mereka rindukan terjadi, terwujud. Yang sakit akan disembuhkan sebagaimana Itoku Mama El. Hanya kepada-Mu hamba mengadu. Izinkan Tuhan kuasa-Mu nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Mari balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Berikan mereka hikmat dan kepintaran, sehingga melalui keberadaan mereka Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa untuk laiku Silagan yang ada di Medan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha, pekerjaan mereka. Hanya kepada-Mu hamba memohon dan mengadu. Hamba sangat yakin ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan bertindak, usaha dan keluarga laiku Silagan pasti akan berjalan dengan baik. Hanya dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.